Jika kita ingin menentukan apakah kita ingin divaksin atau tidak, ataukah makhluk apapun gitu mau divaksin atau tidak, ya harus ditanya lagi, sudah dilakukan belum 3 uji itu? Ini adalah ilmu umum, ilmu pengetahuan untuk rakyat, rakyat belajar, rakyat cerdas, rakyat menentukan kehidupan sendiri. Ingat, vaksin fungsinya sebagai pencegahan. Pencegahan itu berarti sebelum ada wabah. Kalau lokasi belum ada wabah, belum pernah kena virus, dikasih vaksin. Pengen tahu hasilmu positif atau negatif? Biar Mbah terawang sekarang. Hasilmu positif. Kenapa hasilmu positif? Karena raimu gateli, kelakuanmu gaplek. Itu sebabnya. Terima ora? Hah? Nggak terima? Kalau nggak terima, makanya belajar. Demikian juga kalau misalnya kita mendapat hasil, kita tidak bisa dapat hasil hanya dibilangin positif atau negatif. Semua data, semua uji ilmiah selalu harus berdasarkan data dan harus berdasarkan angka. Jika kita mendapat hasil PCR hanya diberitahukan bahwa ini positif atau negatif, maka kita harus menanyakan apa dasarnya. Dasar dari positif atau negatif itu ada di angka CQ. Sederhana sekali. Selalu ada dua yang harus diperhatikan, CQ, cycle quantity, atau CV, sama juga itu cycle value, yang artinya nilai dari berapa banyak cycle yang dibutuhkan. Dan yang kedua, nilai batasan, CTV atau CT, cycle threshold. Threshold T-nya itu batasan. Kalau misalnya angka dari hasil sampel yang didapat dari swab kita itu kurang dari nilai batasnya, maka dianggap positif. Tapi kalau lebih dari itu dianggap negatif. Jadi misalnya thresholdnya 40, kurang dari 40, maka kita bisa menganggap itu jadi positif. Dan itu nanti akan ada beberapa kriteria. Semakin jauh dari angka batasannya, CTV-nya, misalnya 40 gitu, semakin jauh misalnya 12 atau 18 gitu, itu berarti loading virusnya semakin banyak. Jumlah RNA virusnya itu semakin banyak yang ada di sampel. Jadi 18 itu banyak sekali misalnya, 15 banyak sekali, 26 ya sedikit, 30 ke atas, 36, 38, semakin mendekati angka 40, itu semakin sedikit dan itu akan sembuh. Gitu loh. Jadi, dan itu juga nilai keduanya hanya bisa dianggap valid, sekali lagi dianggap valid, jika internal kontrolnya jalan. Maksudnya, internal kontrol itu yang menunjukkan sistemnya berjalan. Kadang-kadang mereka pakai IC, internal control, atau mereka pakai gen namanya RPP 30, itu gen untuk mamalia. Kemudian RDRP, RNA dependence RNA polymerase. Kalau ada gen RDRP dan RPP-nya dan itu nilainya kurang dari 40, itu menunjukkan bahwa pengerjaan mereka bagus dan sistemnya berjalan dengan baik. Baru bisa nguji sampel. Gitu loh. Jadi kalau kita dapat sampel, kemudian sampelnya nilainya kurang dari 40, it is okay, itu bagus. Berikutnya yang harus dicek adalah cek internal kontrolnya jalan atau tidak. Kalau internal kontrolnya kurang dari 40, bagus, berarti jalan. Kalau lebih dari 40 atau malah tidak terdetek, hasil itu harus diulang karena itu tidak valid. Ada sesuatu yang lucu dengan pengerjaannya. Demikian juga nanti kita harus ngecek kontrol negatifnya harus tetap negatif. NTC, non-template control, dan kontrol negatif harus negatif, tidak ada angkanya. Kontrol positif harus positif. Jadi selain ngecek sampel untuk mengecek apakah angka yang kita dapat itu valid atau tidak, harus dicek 3, internal kontrol, kontrol positif, dan kontrol negatif untuk setiap pengujian, termasuk PCR.
Konsep ini berlaku sebenarnya untuk hampir seluruh pengujian diagnostik. Kita sekarang sedang ada dalam kondisi wabah dan kita di swab berkali-kali, maka kita harus hati-hati dan harus bisa menganalisa data pengujian yang kita miliki. Jika mereka tidak bisa atau tidak mampu menganalisa, kita yang belajar, kita yang ngajari mereka, bukan hanya ngerjakan sampel dimasukkan ke mesin, tapi juga kita ajari mereka gimana caranya menganalisa. Jika hasilnya tidak tepat, wajib diulang. Ya, selamat siang. Hari ini saya akan cerita mengenai pola penanganan wabah, sesuatu yang biasa dikerjakan oleh dokter hewan untuk di kandang yang berisi populasi banyak, misalnya di kandang ayam. Jadi kalau misalnya ada satu kandang belum pernah divaksin, kemudian terkena wabah virus di situ, apa yang harus dilakukan? Yang saya lakukan ada 3 hal. Pertama, saya bersihkan semuanya, desinfeksi semuanya pakai desinfektan. Tujuannya apa? Membunuh virus yang ada di luar tubuh. Yang kedua, saya akan memberikan vitamin ke ayamnya. Vitamin apa? Bisa vitamin A, C, E, mix dicampur plus gula. Kenapa? Untuk memproduksi antibodi itu nanti yang akan menangani virus yang dari dalam tubuh. Jadi virus yang di luar tubuh ditangani pakai desinfeksi, gaya hidup bersih, selesai. Karena virusnya mati pakai desinfektan. Yang di dalam ditangani dengan antibodi. Gimana caranya kita naikin antibodi? Dengan memproduksi antibodi bisa dinaikkan dengan pemberian vitamin A, C, E, makannya benar, minumnya benar, dan juga saya kasih gula. Untuk apa? Untuk energi, karena untuk memproduksi antibodi butuh energi yang besar. Nah, itu saya kerjakan selama 1 minggu berturut-turut. Apa tujuannya? Supaya kita bisa menangani virusnya. Dari luar pakai desinfektan, dari dalam pakai antibodi. Itu yang selalu saya kerjakan di banyak tempat, dan itu sudah berhasil menghentikan wabah dan juga menangani banyak ratusan kasus wabah di banyak kandang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pada saat kondisi wabah, apakah perlu kita memberikan vaksin? Ingat, vaksin fungsinya sebagai pencegahan. Pencegahan itu berarti sebelum ada wabah. Kalau lokasi belum ada wabah, belum pernah kena virus, dikasih vaksin. Kalau sudah kena atau mungkin sedang kena, ya kalau kita memberikan vaksin, ingat, vaksin isinya bukan antibodi. Vaksin isinya virus atau potongan protein yang menyerupai virus. Kalau kita berikan, itu kita tidak akan menaikkan antibodinya. Kita justru nambahi loading virus ke situ. Atau nambahi partikel protein yang mirip virus di situ. Sehingga tidak akan banyak bermanfaat, malah mungkin bisa memperparah kondisi. Jadi kita harus milah-milih. Kalau tempat itu belum pernah kena wabah, ya dikasih vaksin untuk pencegahan, supaya masukkan data ke sel memorinya, sehingga kalau pas lagi ada virus nanti dia keluar antibodinya. Tapi kalau sudah ada wabah, sudah nyebar, dan mereka sudah punya sel memori, ya dinaikin aja produksi sel memorinya, bukan nambahin virus atau nambahin protein lagi. Dan juga ingat, sekali lagi ingat, syarat vaksin 1, individu apapun itu, mau gorila, mau ayam, mau beruang, harus dalam kondisi sehat. Karena kita memasukkan material asing ke dalam tubuh. Hanya orang-orang yang bukan orang, ayam sama gorila itu nanti yang akan bisa membangkitkan antibodi. Gorila dan ayam yang sehat yang bisa mengeluarkan antibodi untuk melawan, untuk mengeluarkan sebagai respon terhadap vaksin. Sementara yang tidak sehat ya akan kesulitan. Lalu bertahan hidup aja susah, apalagi ngeluarin antibodi. Jadi ingat ya, kesimpulannya, kalau di lokasi wabah yang harus dilakukan apa? Naikkan produksi antibodi pakai vitamin, tidur cukup, makan cukup, dan juga pakai gula atau madu, dan juga sambil bersihkan lingkungan. Itu sudah bagus sekali. Dan vaksin untuk pencegahan, bukan pengobatan. Dan juga vaksin harus diberikan untuk individu gorila yang sehat dan ayam. Jadi ini pengetahuan dasar sehingga kita bisa menentukan apa yang mau kita lakukan dengan cara belajar dari apa yang sudah terjadi pada hewan-hewan tersebut. Itu sebabnya Dewan Percobaan. Makasih.
Di sini saya punya 3 alat. Rapid test antigen dan rapid test antibody. Dan bisa lipat. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya rapid test ini bekerja. Jadi saya akan buka dulu rapid testnya ini. Ini yang kita mulai dari ini, rapid test antigen. Oke. Kita tahu bahwa ini rapid test antigen, kemudian jika ada satu garis terbaca maka dianggap negatif, jika ada 2 garis maka dianggap positif. C kontrol, T untuk tes atau alat yang diuji. Kalau T-nya keluar berarti positif. Hanya C-nya saja yang keluar berarti negatif. Angka C di sini menunjukkan bahwa sistem alat ini bekerja. Sebenarnya seperti apa alat ini aslinya dalamnya, kita buka. Oke. Lihat di sini. Oke. Lihat bahwa ada sesuatu di bagian dasarnya ini. Ini adalah kertas nitroselulose. Kertas nitroselulose ini yang di bagian T dan di bagian C-nya itu sudah dilabel atau diisi oleh antibodi yang spesifik terhadap sampel yang akan diuji. Semua rapid test, baik rapid test antibody ataupun rapid test antigen, itu bisa bekerja berdasarkan spesifisitas ikatan antigen dan antibodi. Jadi kalau kita mau nangkep antigen, maka kita melapis antibodi yang spesifik terhadap material yang akan diuji. Misalnya, kita mau nangkap virus A, maka kita akan melabel antibodi terhadap potongan protein virus A, supaya nanti pada saat ada virus A yang masuk bisa ketempel di situ, sehingga nanti akan terbentuk garis di sini. Oke. Demikian juga dengan yang antibodi. Kalau kita mau mendeteksi antibodi, maka kita akan melabel di sini dengan antigen. Antigen apa? Antigen potongan virus A misalnya. Ada virus A, kita punya potongan proteinnya dan itu bisa dikonstruk. Bisa lewat komputer, kemudian kita memesan protein yang sesuai dengan urutan kode genetiknya, kemudian nanti kita akan melabel di sini. Sehingga kalau antigennya di label, nanti pada saat ada antibodi atau serum yang mengandung antibodi yang spesifik, akan nempel juga dan akan tercipta garis. Dan di sini ada kertas nitroselulose. Dia di label di kertas nitroselulose. Kertas ini bisa mengalirkan, kalau ada material misalnya yang ditaruh di sini, kita lihat di sini, padnya untuk sampel. Begitu kita naruh pad di sini, kemudian nanti material yang akan kita uji itu dicampur lagi dengan buffer. Buffer itu apa? Reagen untuk mengencerkan. Supaya apa? Supaya bisa ngalir. Semakin encer, semakin mudah ngalirnya. Karena dia akan ngalir di sini. Makanya kinerja rapid test ini disebut juga sebagai uji lateral flow. Kenapa lateral flow? Karena kalau diteskan nanti dia bisa ngalir ke arah sini. Set gitu. Nah, pada saat cairan itu ngalir lewat daerah batasan ini, kalau memang ini rapid test antigen ya, kalau memang materialnya mengandung antigen yang cocok, maka dia akan kumpul di sini. Dan kemudian juga akan terus jalan sini yang terakhirnya ini di sebelah sini, untuk menunjukkan bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Rapid test antigen ini hanya menguji sampel. Sampel apa? Sampel apa saja. Sampel apapun yang bisa dicairkan. Mau ludah, mau apapun, semua tetap akan terbaca. Kenapa? Karena prinsip dari rapid test ini adalah 2. 1, berdasarkan berdasarkan ikatan antigen dan antibodi. Yang ada di mana? Yang ada di semua. Yang kedua adalah yang ada di semua material yang berwujud cair. Gimana dengan material yang kental misalnya? Ya bisa saja. Gimana caranya? Dicairkan dulu. Jadi kalau ada material yang kental, ada buffer kan? Dicairkan dulu sampai larut, nanti ditaruh di sini, maka bisa kebaca.
Kemarin kita nyoba pakai dahak, pakai riak yang sangat kental, dan kita taruh. Kemudian dahaknya kita letakkan di sini. Terus kita bandingkan lagi dengan cairan dari dahak juga, tapi yang encer. Cairan yang encer bisa langsung jalan, sehingga akan kebaca di sini. Sementara cairan yang pakai dahak yang kental juga berjalan, tapi lebih lama. Mungkin kalau yang encer itu bisa berjalan sampai ke ujung sini untuk menunjukkan bahwa sistemnya ini jalan dalam waktu katakanlah 2 atau 3 menit. Sementara yang dahak mungkin perlu waktu 10 menit. Tapi dia tetap membaca. Karena apa? Cairannya tetap akan merembes masuk ke sini dan akan berjalan. Prinsip lateral flow. Untuk 2 hal. Untuk material yang sifatnya cair, apapun itu materialnya, nggak peduli dari manapun, nggak peduli dari makhluk apapun, asal cair. Yang kedua adalah berdasarkan spesifisitas ikatan antigen dan antibodi. Sehingga jika ada material cair yang mengandung virus, entah dari manapun, atau kontaminan virus, atau virus mati, ini tidak menjawab virus mati dan hidup, tidak menjawab potongan protein virus atau virus utuh. Tidak menjawab orang sehat atau sakit. Hanya menunjukkan, oke, di sampel yang sampean ambil, itu ada material virusnya. Dan dia akan bekerja seperti itu. Ini akan menjawab kenapa yang di Tanzania itu mereka nyoba pakai oli, pakai pepaya, pakai kambing, bisa kebaca positif. Kenapa? Karena mungkin saja di lokasi wabah, maka akan terdapat banyak kontaminan virus, entah virus hidup, entah virus mati, entah potongan virus, yang semuanya juga akan terbaca di sini. Jadi ingat, seperti pepatah Tanzania, ukule wala uki hakuala balakole oke, yang berarti sebelum menggunakan alat pakai otakmu dulu. Terima kasih, tetap belajar. Top. Kemarin itu sudah dibagikan tabel mengenai beberapa kit real time PCR dan juga beberapa data yang ada di situ. Ada beberapa bagian yang penting yang bisa dilihat di situ. Jadi yang pertama adalah internal control, kedua primer yang dipakai. Jadi primer itu cetakan gen dari virus yang dipakai untuk kit itu. Terus yang ketiga nilai CT, cycle threshold, batasan. Nah ya, dari tabel tersebut kita tahu bahwa setiap kit itu memiliki batasan CT yang berbeda, cycle threshold yang berbeda. Ada yang 35, ada yang 38, ada yang 40. Gimana cara bacanya? Simple sekali. Kurang dari 30, kurang dari nilai CT. Kalau CT-nya 35 ya kurang dari 35 berarti positif. Lebih dari 35 negatif. Yang 40 juga gitu. Kurang dari 40 positif. Lebih dari 40 negatif. Sesimpel itu aja. Semakin jauh dari nilai CT berarti loading virus semakin banyak. Beberapa menetapkan 0 sampai 11 itu invalid, berarti dianggap negatif, berarti lebih dari 12, antara 12 sampai nilai CT, seperti itu. Semakin mendekati nilai CT, maka loading virusnya akan semakin sedikit. Semakin sedikit. Jadi kalau misalnya nilai CT-nya katakanlah dianggap di 38, maka pada saat ada di angka primernya ada di angka 36, 37, berarti jumlah virusnya sangat sedikit. Sementara kalau loading virusnya ada di angka 15, berarti jumlah virusnya banyak. Itu yang perlu diingat. Dan kemudian satu hal lagi yang harus dilihat, yang harus dicek sebelum kita mengecek nilai CT dari setiap primer yang ada di dalam pembacaan mesin real time PCR adalah yang namanya internal control. Jadi ada satu tabel internal control yang sudah ada nilai CT-nya yang nanti harus dicek dulu. Nilai CT dari sampel yang masuk itu hanya valid, sekali lagi hanya valid jika internal kontrolnya valid. Jadi yang pertama kali dibaca, lihat internal kontrolnya dulu. Di dalam tabel itu udah ada nilai CT-nya. Misalnya nilai CT internal kontrol hanya valid jika nilainya kurang dari 35. Kalau nilainya 37 berarti tidak valid karena dia harus positif, harus kurang dari CT. Kalau dia nilainya 37 berarti apa? Berarti dia tidak valid. Pekerjaannya ada sesuatu yang kurang pas. Sehingga apa? Sehingga primer yang berikutnya nggak perlu dibaca karena kerjanya dia nggak beres.
Tapi kalau misalnya sudah baca, misalnya dipersyaratkan nilai internal kontrol harus kurang dari 35, kita lihat di situ nilainya 33 atau 34, oke. Pengerjaannya bagus, meskipun nggak terlalu bagus, tapi dia masih valid, sehingga primernya baru bisa dibaca, baru kita bisa tahu apakah nilai kita mendekati CT atau tidak, loading virus kita banyak atau sedikit, bukan hanya tahu positif atau negatif. Di sini saatnya kita belajar supaya kita juga bisa paham sebenarnya apa yang harus dilakukan dengan nilai-nilai PCR yang ada. Jadi kita tetap belajar sambil kita bisa menentukan nasib kita sendiri, dan kita mulai bisa untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan tidak tergantung mesin. PCR adalah mesin, kita tidak nyembah mesin. Kita pakai logika kita untuk menganalisa. Makasih. Vaksin aman atau tidak? Supaya kita bisa tahu vaksin itu aman atau tidak, maka semua vaksin yang akan dicoba itu harus melalui 3 tahap. Pertama uji lab, kedua uji preklinis, ketiga uji klinis. Saya akan cerita yang pertama, uji lab. Kalau kita ada vaksin, maka kita harus dilakukan dulu yang pertama kali adalah melihat apakah virus yang terkandung di dalam vaksin ini itu sesuai dengan virus yang ada di lapangan atau yang mewabah atau tidak. Sehingga harus dilakukan satu uji yang namanya uji virus netralisasi, di mana vaksin ini nanti disuntikan ke hewan coba, kemudian nanti diambil antibodinya, serumnya, kemudian serum ini diambil untuk dicoba apakah dia match atau tidak dengan virus yang ada di lapangan. Pertama itu. Kedua, uji preklinis termasuk uji keamanan, uji safety, apakah ada kandungan yang membahayakan atau tidak. Bisa dilihat dengan screening atau melihat kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian juga bisa dilakukan kembali ke hewan coba untuk melihat apakah ajuvannya membahayakan atau tidak. Dan yang terakhir baru uji klinis, di mana itu akan diuji cobakan langsung untuk melihat responnya terhadap para penerima vaksin. Jadi jika kita ingin melihat, jika kita ingin menentukan apakah kita ingin divaksin atau tidak, ataukah makhluk apapun gitu mau divaksin atau tidak, ya harus ditanya lagi, sudah dilakukan belum 3 uji itu? Sudah yakin vaksin yang kita punya itu pas dengan virus yang ada di lapangan atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya kita harus memikirkan ulang, mengevaluasi. Karena vaksin yang paling bagus adalah vaksin yang paling mirip dengan virus yang ada di lapang atau yang mewabah. Dan yang harus dilakukan sebelum membuat vaksin adalah isolasi virusnya. Isolasi virusnya nanti bisa kita pakai untuk 2 hal. Pertama, untuk uji tantang dengan virus, antibodi virus yang keluar. Dan yang terakhir adalah jika memang diperlukan, maka kita bisa isolat virus tadi, kita buat vaksin. Jadi kita tetap belajar dan kita tetap bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil. Dan kita bisa memberikan argumentasi secara cerdas bahwa semua rakyat Indonesia juga ngerti vaksin. Bukan cuma para ilmuwan, bukan cuma yang katanya mereka merasa lebih menguasai. Ini adalah ilmu umum, ilmu pengetahuan untuk rakyat belajar, rakyat cerdas, rakyat menentukan kehidupan sendiri.